Oke, halo semua. Kali ini pada video ini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Juvi Nitlani, juga kedua teman saya, dan Kemuan juga Yuskar Sebastian. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi algoritma C4.5. Nah, algoritma C4.5 ini adalah salah satu algoritma pohon keputusan yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan prediksi. Algoritma ini dikembangkan oleh Ross Quinlan pada tahun 1993 dan menjadi salah satu algoritma populer digunakan dalam machine learning. Oke, kita masuk pada pengertian algoritma C4.5. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, algoritma klasifikasi. Nah, C4.5 adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk membuat model pohon keputusan dari data training. Nah, yang kedua, pembuatan pohon keputusan. Oke, algoritma ini menggunakan konsep entropi dan information gain untuk membangun pohon keputusan secara rekursif. Nah, yang ketiga di sini prediksi hasil. Pohon keputusan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi hasil klasifikasi dari data baru. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan algoritma C4.5. Yang pertama di sini akurasi tinggi. Algoritma C4.5 memiliki kemampuan untuk menghasilkan model pohon keputusan yang akurat. Nah, di sini juga ada penanganan missing value. Algoritma ini dapat menangani data dengan missing value dengan baik. Nah, yang ketiga di sini fleksibel. C4.5 dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan masalah klarifikasi. Baik, selanjutnya kita masuk di perhitungan entropi. Jadi entropi ini adalah ukuran ketidakpastian atau keacakan dalam sebuah sistem. Kemudian rumus entropi sendiri adalah min sigma PI logaritma 2PI, yang dimana PI ini adalah probabilitas kelas I. Yang kemudian tujuan dari entropi sendiri yaitu untuk menentukan atribut mana yang paling informatif dalam proses pembangunan pohon keputusan. Kemudian interpretasi entropi, semakin kecil nilai entropi, semakin homogen data tersebut. Selanjutnya perhitungan gain. Informasi gain adalah selisih antara entropi parent node dan rata-rata entropi child node dengan rumus SA sama dengan yaitu gain sama dengan entropi S dikurangi sigma SV per S dikalikan entropi yaitu SV. Dengan tujuan gain ini digunakan untuk memilih atribut yang paling informatif untuk dijadikan node pada pohon keputusan. Selanjutnya di sini ada implementasi algoritma C4.5. Selanjutnya yaitu buat node akar. Jadi pilih atribut dengan gain tertinggi sebagai node akar. Kemudian bagi data berdasarkan atribut. Jadi bagi data ini adalah bagi data training menjadi subset sesuai nilai atribut terpilih. Yang ketiga yaitu proses rekursif. Jadi lakukan langkah yang pertama sampai yang kedua secara rekursif pada setiap subset hingga kondisi. Baiklah, kita lanjut contoh kasus algoritma C4.5. Yang pertama adalah masalah klasifikasi menentukan kelayakan pemohon pinjaman berdasarkan data historis. Dua ada proses pembelajaran dan prediksi hasil. Termasuk yang pertama, contoh kasus algoritma persetujuan pinjaman bank disetujui atau ditolak. Ada kasus yaitu sebuah bank ingin menentukan apakah suatu aplikasi pinjaman layak disetujui atau tidak. Data input, dataset aplikasi pinjaman dengan atribut seperti penghasilan pemohon, riwayat kredit, jumlah hutang, pekerjaan, status kepemilikan properti. Proses dengan C4.5
akan membangun pohon keputusan yang menggunakan atribut seperti penghasilan, riwayat kredit, dan status properti untuk memutuskan apakah aplikasi pinjaman harus disetujui atau ditolak. Algoritma akan menentukan atribut yang paling signifikan dalam memprediksi apakah pemohon memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Outputnya, pohon keputusan yang membantu bank dalam menyaring pemohon pinjaman yang layak dan meminimalkan risiko kredit macet. Kelebihan dan kekurangan algoritma C4.5. Kelebihan yang pertama ada fleksibel dengan tipe data, yang dimana C4.5 dapat menangani data seperti dengan atribut kategori maupun numerik. Untuk atribut numerik, algoritma ini menentukan batas tertentu untuk membagi data, sementara atribut kategori diproses dengan mempertimbangkan nilai-nilai unik. Yang kedua, mengatasi missing value. Algoritma ini mampu menangani nilai yang hilang tanpa harus menghapus data atau melakukan imputasi. C4.5 menggunakan nilai kemungkinan untuk menangani missing value sehingga dataset yang tidak lengkap tetap bisa digunakan. Ketiga, ada pruning atau pemangkasan, yang dimana C4.5 memiliki fitur post pruning yang membantu mengurangi risiko overfitting dengan memangkas cabang-cabang pohon yang dianggap tidak signifikan. Pruning ini membuat pohon lebih sederhana dan mudah digeneralisasi. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, kompleksitas komputasi tinggi. C4.5 memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi, terutama pada dataset yang sangat besar dengan banyak atribut. Perhitungan gen ratio di setiap langkah pembagian membutuhkan waktu dan memori yang cukup besar. Yang kedua, rentan terhadap data noisy. Algoritma C4.5 cenderung sensitif terhadap data noisy atau berisik atau data dengan outlier. Meskipun pruning dapat membantu, data noisy tetap dapat mempengaruhi kualitas pohon yang dihasilkan. Yang ketiga, ada menggunakan banyak memori. Saat membangun pohon keputusan, C4.5 membutuhkan banyak memori untuk menyimpan dan menghitung statistik. Terutama untuk dataset besar, hal ini membuatnya kurang efisien dan untuk data yang sangat besar. Kesimpulan, algoritma C4.5 adalah salah satu algoritma pohon keputusan yang populer dan powerful dalam klasifikasi dan prediksi. Dengan kemampuannya dalam menangani missing value, menghasilkan keputusan akurat, serta fleksibilitas dalam penerapannya, algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai bidang aplikasi machine learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dari presentasi kami dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.